Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 397. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah, agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu harus mati demi seorang wanita sangat disayangkan. Sementara sekeleton cabang, iblis Mokara dan Gucang nampak terkejut dan berseru di dalam hatinya. Namun mereka bertiga dapat merasakan bahwa segel penghancur jiwa masih tertanam dengan baik dan tidak hancur. Itu menandakan bahwa Kincen masih hidup. Tuan belum mati, dia masih hidup. Ketiganya terkejut. Jika Kincen mati, segel penghancur jiwa yang ditanam pada mereka juga akan hancur. Namun sekarang segel penghancur jiwa baik-baik saja, yang menandakan bahwa tuannya masih hidup. Iblis Mokara dan skeleton cabang langsung menyerang Queen. Keduanya berpikir selama Queen disingkirkan, formasi juga akan hancur dan Kincen akan selamat. Bulas, hentikan mereka. Setelah ini selesai, saya akan memberi Anda penjelasan, kata Queen. Di sisi lain, pada saat ini, Kincen yang berada di dalam energi darah nampak tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya diselimuti energi darah. Energi darah itu menusuk dan merobek tubuhnya. Kincen masih bertahan sampai saat ini, itu karena tubuh luar angkasa dan tubuh suci abadi. Namun Kincen memiliki perasaan, jika ini terus berlanjut, beberapa detik selanjutnya dia pasti akan dihancurkan dan mati. Apakah aku akan mati di sini? Tidak, bagaimana aku bisa mati di sini? Balas dendamku belum tercapai. Kemudian Kincen mendesak Bloodline Guntur dengan ekstrim. Segera Guntur menyelimuti tubuh Kincen. Tiba-tiba Kincen terkejut, karena setelah Bloodline Guntur menyelimutinya, energi darah tidak lagi membahayakannya. Walaupun Kincen terkejut, akhirnya dia menghela napas lega. Hei, bocah, kamu tidak mati. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Kincen. Apa? Itu suara kucing hitam. Sial, kamu sudah ada di sini. Kemana saja kamu pergi, kucing hitam? Kata Kincen. Kamu tidak perlu tahu aku ada di mana. Kaisar hanya heran, di bawah energi darah binatang sumber, kamu tidak mati. Itu sangat aneh, kata kucing hitam dengan sedikit keterkejutan. Apakah maksudmu monster ini adalah binatang sumber? Kata Kincen. Ya, itu binatang sumber. Bocah kecil, kamu terlihat pintar. Apakah kamu bahkan tidak mengetahui itu? Kata kucing hitam. Kincen mengerutkan kening. Menurut skeleton cabang, binatang sumber dapat ditelan untuk memulihkan kekuatan ras iblis. Apakah mungkin orang itu melepaskan binatang sumber untuk membangkitkan ras iblis? Tidak, orang itu tidak boleh dibiarkan berhasil. Jika itu terjadi, ras manusia akan berada dalam bahaya. Kucing hitam, kapan kamu ada di sini? Kata Kincen. Kaisar sudah ada di sini sebelum kamu. Pada saat orang-orang itu mempersiapkan formasi pengorbanan. Kata kucing hitam. Jika kamu sudah ada di sini saat itu, mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Kata Kincen. Mengapa Kaisar harus melakukannya? Bahkan Kaisar bukan manusia. Bocah, berikan hartamu seperti kuali kuno. Mungkin Kaisar akan membantumu. Kata kucing hitam. Pergi dari hadapanku. Kincen mendengus dingin. Dia sangat marah. Kaisar ingin pergi, maka akan pergi. Kata kucing hitam sebelum akhirnya dia menghilang dari sana tanpa jejak sedikit pun. Bagaimanapun Kincen mencari, dia tidak dapat menemukan jejak kucing hitam. Pergi, kucing gemuk itu benar-benar pergi. Jika ini bukan di dalam energi darah, Kincen mungkin akan mengeluarkan api teratai hijau untuk memanggang seekor kucing. Sudahlah, harus pergi dulu dari sini, kata Kincen seraya melesat ke satu arah, berusaha keluar dari dalam energi darah ini. Di dalam gua, pada saat ini energi darah terus meluap dan ingin menjerat orang-orang. Semua orang bergerak dengan panik menghindari jeratan energi darah.
tidak terkecuali Hongyan. Dia juga melesat menghindari jeratan energi darah. Ini kesempatan bagus. Di saat Hongyan bergerak menghindari energi darah, Pantong membawa Chen Sisi dan murid Sekte Iblis masuk ke dalam lorong, lalu menghilang dari sana. Melihat itu, Long Zhentian juga bergegas. Namun di saat dia akan memasuki lorong, tiba-tiba energi darah menyapu dan menghalangi lorong. Sial, padahal hanya sedikit lagi aku bisa lolos, kata Long Zhentian. Sudah berakhir. Lorong itu sekarang ditutupi energi darah. Bagaimana kita bisa keluar? Semua orang yang masih tersisa juga menghela napas dalam. Dengan tertutupnya lorong, tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk keluar. Sesaat kemudian semua orang melihat sesosok keluar dari dalam energi darah. Itu adalah Qin Chen. Apa? Anak itu tidak mati? Bagaimana ini mungkin? Dia ternyata masih hidup. Satu persatu orang berkata mereka terkejut. Bahkan ahli martial emperor yang sebelumnya dijerat energi darah langsung mati menjadi abu. Bagaimana anak itu melakukannya? Long Zhentian dan lainnya terkejut. Namun tiba-tiba mereka berkata, Qin Chen, cepat buka energi darah yang menutupi lorong. Qin Chen mengabaikan perkataan mereka lalu menoleh-noleh, namun tidak menemukan Chen Sisi. Di mana Chen Sisi? Kata Qin Chen. Tuan, wanita itu telah dibawa oleh pemimpin tim Sekte Iblis. Dia sekarang seharusnya sudah aman, kata transmisi suara skeleton cabang. Mendengar ini, Qin Chen menghela napas lega. Setelah itu, Qin Chen melirik ke arah Queen. Pedang karat muncul di tangan. Qin Chen langsung menyerang ke arah Queen. Sekarang Qin Chen tidak peduli dengan apapun. Dia hanya ingin sesegera mungkin menghentikan Queen. Melihat serangan Qin Chen, Queen merasakan ancaman. Bahkan ancaman ini lebih kuat daripada ancaman dari serangan tubuh emas sebelumnya. Hentikan anak itu untukku, kata Queen. Di samping, segera dua orang berbaju hitam melesat. Salah satunya merilis telapak tangan hitam dan langsung memblokir serangan Qin Chen. Mengapa napas orang berbaju hitam ini sangat akrab? Gumam Qin Chen. Dia mengerutkan kening. Qin Chen, hanya beberapa tahun kamu telah tumbuh ke level ini. Itu membuatku sangat terkesan, kata orang berbaju hitam itu. Segera topeng di wajahnya langsung pecah. Ini, kamu, Molly. Qin Chen terkejut, orang berbaju hitam ini ternyata adalah Molly. Jika orang ini adalah Molly, lalu bagaimana dengan iblis yang ada di dalam botol giok waktu itu? Di sisi lain, satu orang berbaju hitam lainnya yang sedang berhadapan dengan skeleton cabang juga membuka topengnya. Kamu, iblis api merah, kata skeleton cabang. Dia juga dikejutkan. Saat ini iblis api merah telah menduduki tubuh ahli manusia. Yongye, aku tidak pernah menyangka kamu akan diperbudak oleh seorang anak manusia, kata iblis api merah. Begitu dia dan Molly muncul, keduanya langsung mengungkap identitas Qin Chen dan skeleton cabang. Apakah benar iblis itu diperbudak oleh Qin Chen? Semua orang terkejut. Long Zhentian, Gulas, Queen, entah itu ras manusia ataupun ras alien, semuanya terkejut. Iblis merah, apakah yang kamu katakan itu benar? Kata Queen. Ya, Tuan, benar sekali. Selain itu, saya menduga iblis Mokara juga telah dikendalikan, kata iblis api merah. Apa? Semua orang kembali terkejut. Mokara jelas lebih kuat dari skeleton cabang. Bisakah itu juga diperbudak? Omong kosong. Mokara tidak terima dan langsung menyerang iblis api merah dengan cakarnya. Iblis tingkat menengah yang kecil juga berani berbicara yang sebenarnya, kata Mokara. Sebuah botol giok muncul langsung memblokir cakar Mokara. Walaupun bisa diblokir, tapi iblis api merah langsung terhempas dan memuntahkan darah. Awalnya saya sedikit ragu, tapi melihat seranganmu ini, saya sekarang menjadi yakin bahwa kamu iblis Mokara telah diperbudak, kata iblis api merah. Mokara ingin menyerang lagi, namun dihentikan oleh Gulas. Mokara, hentikan, kata Gulas. Gulas, apakah kamu tidak percaya padaku? Kita sudah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Kata iblis Mokara, karena senior Mokara tidak mengakuinya. Apakah senior Mokara berani memperlihatkan aura jiwanya agar kami semua di sini bisa melihatnya? Jika tidak ada kelainan,
Maka saya yang salah, kata iblis api merah. Gulas, kamu jangan percaya kepada mereka. Token Raja Iblis yang dibawa Queen itu hanya token palsu, kata Mokara. Karena kamu tidak percaya kepada token Raja Iblis, baiklah, lihat ini. Segera Queen mengeluarkan buku kuno berdarah. Melihat buku kuno berdarah ini, semua iblis yang ada di sana terkejut. Sutra darah leluhur iblis ada di tangan saya. Sekarang siapa lagi yang tidak percaya? Kata Queen dengan marah. Itu sutra leluhur iblis. Benar-benar sutra leluhur iblis. Melihat buku kuno ini, semua iblis sangat terkejut. Yongye, buku kuno apa itu? Kata transmisi suara Kincen. Sutra darah leluhur iblis adalah harta ras iblis. Dikatakan bahwa itu ada di saat ras iblis lahir. Itu warisan milik Raja Iblis. Setelah menguasainya, orang itu bahkan dapat mengontrol ras iblis. Adapun selebihnya, bawahan juga tidak tahu. Namun, sutra darah iblis hanya bisa dikendalikan oleh Raja Iblis. Kata transmisi suara skeleton cabang. Tidak akan ada lagi yang akan meragukanku. Sekarang, tolong senior Mokara dan skeleton cabang untuk mengeluarkan aura jiwa untuk diselidiki, kata Queen. Karena kamu memiliki sutra kuno, saya percaya. Jika yang mulia ingin memeriksa aura jiwa saya, maka periksalah. Saya dan Yongye tidak takut untuk diperiksa, kata Mokara. Namun sesaat sebelum diperiksa, Mokara secara tiba-tiba menghantam Gulas. Disusul serangan cambuk putih dan tombak hitam yang dilayangkan skeleton cabang kepada Gulas, membuat Gulas terjatuh memuntahkan darah dan terluka parah. Mokara, kenapa kamu melakukan ini? Kata Gulas, dia seakan tidak percaya apa yang dilakukan Mokara. Saat ini skeleton cabang dan Mokara datang ke hadapan Kincen, memberi hormat dan berkata, Tuan, maaf, bawahan gagal. Tolong Tuan untuk menghukum saya, kata Mokara. Mulut semua orang melebar melihat ini. Mereka tidak menyangka Mokara juga telah diperbudak oleh Kincen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.